Waduh, waduh, waduh Sobat Waras, ini benar-benar mengerikan. Kalau kemarin kita dapat informasi bahwa gerakan Islamisasi dilakukan oleh Kementerian Agama, kini gerakan Islamisasi menurut video yang saya temukan, dan ini disampaikan oleh seorang pemuda dari Papua. Dia mengatakan bahwa gerakan Islamisasi dilakukan juga oleh TNI, mungkin lebih tepatnya oleh oknum-oknum TNI, di mana menurut video itu bahwa anak-anak yang ada di pegunungan, yang di kampung-kampung, mereka masukkan ke pesantren. Dia menjelaskan dalam video ini gerakan Islamisasi di Papua yang pertama itu dilakukan dengan faktor ekonomi, di mana orang-orang Islam membuka toko, ruko di Papua, lalu mereka pekerjakan anak-anak Papua, dan lewat pekerjaan itulah mereka mulai melakukan gerakan Islamis. Bahkan dia mengatakan pemaksaan ya untuk anak-anak Papua ini masuk Islam. Begitu menurut video ini, nanti kita akan saksikan. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahkan hal ini pun dia takut untuk berbicara, tapi dia berbicara. Dia mengatakan bahwa itu juga dilakukan oleh TNI, ya mungkin lebih tepatnya oleh oknum-oknum TNI, di mana anak-anak di Papua itu dibawa lalu dimasukkan ke pesantren. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dulu video ini bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dan support terus pelayanan Pak Philip Pedesan. Memang kawan-kawan, sekali lagi saya katakan, gerakan penghijauan ini sedang mereka gencar-gencarkan lewat berbagai macam cara. Itu di daerah-daerah timur yang mayoritas Kristen. Makanya saya katakan kepada kawan-kawan supaya kita harus support teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pedesaan, apalagi yang ada di wilayah-wilayah timur. Ya, kalau ada yang saudara kenal, support mereka. Ya, dan beberapa orang sudah Pavel support lewat channel ini, dan terima kasih kawan-kawan yang sudah mendukung Pavel untuk mensupport beberapa teman-teman hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pelosok-pelosok yang ada di NTT. Ya, kawan-kawan yang rindu untuk bergabung, menabur, mendukung pelayanan hamba Tuhan yang ada di desa-desa, pelayanan kami di desa, Anda bisa support lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Islamisasi di seluruh tanah Papua dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang kedua ini sebenarnya saya tidak harus sampaikan, tapi ya ini saya akan sampaikan karena ini adalah fakta. Karena itu teman-teman, pendekatan yang pertama adalah dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Artinya begini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang datang ke daerah-daerah tertentu dan juga membuka kios, membuka Alfamart, Indomart, atau mungkin ruko, lalu mereka akan mempekerjakan orang-orang Kristen yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, dan mereka akan memaksa orang itu untuk mengikuti ajaran mereka. Kemudian yang kedua yang sering dilakukan di seluruh tanah Papua adalah, atau di beberapa tempat daerah konflik, adalah bahwa ada oknum-oknum TNI yang mengangkut anak-anak Papua, anak-anak muda Papua, bawa ke salah satu tempat di sana, mungkin di pesantren atau di tempat-tempat tertentu, untuk mendidik mereka menjadi pengikut agama mereka. Itulah sebabnya ketika mereka akan kembali dari sana untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka terima. Itulah sebabnya saat ini saya mau pesan bahwa sebenarnya mereka tidak salah, tapi kita sendiri yang salah, bahwa kita tidak mempertahankan iman kita dalam Yesus Kristus. Ya, Anda lihat sendiri dan dengar sendiri pernyataan pemuda Papua ini. Dengan tegas di awal video dia mengatakan, seharusnya saya tidak mau menyampaikan ini, tetapi ini fakta. Dia mengatakan ini fakta, sehingga dia berani untuk menyampaikan ini, bahwa adanya gerakan Islamisasi yang dilakukan juga oleh TNI ternyata kawan-kawan. Wah, ini kalau benar-benar ini terjadi, ya benar-benar terjadi seperti apa yang dikatakan oleh pemuda ini, ya begitu bobroknya, begitu ngerinya TNI yang seharusnya netral, TNI yang seharusnya
bekerja tidak berdasarkan embel-embel agama, jadi tercoreng. Mungkin ini adalah kelakuan oknum. Mudah-mudahan ini bukan program TNI. Mungkin ini cuma oknum-oknum, tapi kalau ini sampai menjadi program TNI, ya menurut saya TNI sudah tercoreng oleh agama tertentu, kawan-kawan. Makanya kawan-kawan, kita harus tetap berdoa dan sebarkan Injil. Ya bila perlu, ya kawan-kawan, Anda yang di kota-kota, hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota, jangan hanya fokus. Ya memang kita perlu juga melayani di kota-kota, tapi di desa-desa juga perlu kita perhatikan. Jangan kita hanya mengeluh kenapa terjadi gerakan Islamisasi di desa-desa, di kampung-kampung. Ya karena memang jarang orang yang mau turun, mau terjun untuk melayani di desa-desa. Karena orang lebih terfokus di kota-kota, karena mungkin di kota-kota ya banyak duitnya, ya tapi di desa-desa itu ya duitnya itu susah gitu loh. Makanya saya kenapa mau menggalang dan mengajak kawan-kawan, mari kita dukung hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di desa-desa, ya karena tidak mudah kawan-kawan. Tapi dengan berkat yang saudara kirim kepada mereka itu sangat membantu perekonomian mereka. Mereka bisa menggunakan dana itu untuk pelayanan, mereka bisa menggunakan dana itu untuk berkebun, ya, dan itu mereka bisa survive ya di desa-desa. Makanya saya selalu mengajak kawan-kawan lewat channel ini, mari kita dukung, mari kita support ya hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Ini tidak main-main kawan-kawan, karena memang daerah timur ya, Papua, NTT, ya daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu sedang dalam program gerakan penghijauan, ya. Baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan banyak program-program yang mereka lakukan. Dan saya sudah mendengarkan beberapa kisah-kisah seperti itu kawan-kawan. Makanya kita harus bersatu, ya, kita harus berdoa bagi Papua dan bagi warga-warga Papua. Jangan Anda tinggalkan Kristus. Ingat, keselamatan hanya di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jangan hanya gara-gara ekonomi, jangan gara-gara jodoh, gara-gara pekerjaan saudara tinggalkan Kristus. Kristus segala-galanya. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dia yang telah naik ke surga dan dia berkata, "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi cabul, nabi-nabi tukang kawin. Mereka itu adalah nabi-nabi palsu, kata Tuhan Yesus, yang akan datang setelah Yesus terangkat ke surga. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah saudara menggadaikan Dia. Dialah satu-satunya keselamatan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pevel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.